Bab 2551, Serangan Sanca. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun ketiga saudari ini tidak takut pada siapapun, mereka akan bersiap dan tidak akan memprovokasi musuh secara sewenang-wenang. Bagaimanapun, meskipun mereka tidak takut dengan mulut mereka, kekuatan mereka sendiri nyata. Ketiganya hanya lebih rendah dari para dewa, dan kultivasi para dewa kekaisaran di distrik itu bisa jadi benar. Namun, Yesuan, tetapi mereka sangat jelas tentang setiap gerakan mereka, dapat dikatakan bahwa sejak ketiganya mulai mengelilingi Yesuan, Yesuan sudah tahu. Namun, Yesuan hanya tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Asap dan kecoa tidak terbangun, yang membuat Yesuan sangat khawatir. Kedua wanita ini mengejar diri mereka sendiri melintasi daratan para dewa. Yesuan mengatakan bahwa dia tidak tersentuh, dan itu hanya kebohongan. Terakhir kali, Yesuan dengan kasar, semua sumber daya ditelan oleh sistem. Namun, setelah jangka waktu seperti itu, sumber daya ruang Kingu untuk bermain, setidaknya untuk memurnikan beberapa ramuan obat sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, ketiga orang itu semakin dekat dan dekat dengan Yesuan. Yesuan tahu bahwa jika dia tidak keluar, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat ketiga orang itu, Yesuan hanya bisa bertarung. Lagi pula, di belakang Yesuan, kedua wanita itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pedang Dewa Bunga, berikan aku pelindung. Yesuan memanggil pelindung pedang Dewa Bunga untuk berada di samping wanita kedua, dan dia sendiri sudah memiliki tindakan. Aneh, mengapa pria itu tidak benar-benar bergerak? Sulit, dia belum menemukan kita. Ini tidak masuk akal, bos, atau apakah aku menggunakan dewa untuk membacanya? Pria yang menemukan Yesuan dengan 3 kalajengking berkata kepada bos 3 kalajengking. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia melihat seberkas cahaya bergegas ke arahnya. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya dan yang terbesar, yang terpenting adalah bahwa ini adalah serangan dewa. Pria itu sangat takut sehingga dia mengubah wajahnya dan segera ingin bertahan. Namun, ini adalah serangan dewa, tidak ada persiapan, bagaimana bisa bertahan? Diam dan tidak menarik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka orang-orang yang memimpin jalan sudah jatuh lurus. Orang ini, paling cepat 2 hari yang lalu, Yesuan menemukannya, tetapi dia hanya memiliki kultivasi dewa-dewa surgawi di distrik kedua, jadi Yesuan tidak memperhatikannya sama sekali, tepat ketika dia juga mencari kesempatan untuk berburu. Aktivasi binatang buas asli. Siapa tahu, tujuan orang ini adalah dirinya sendiri. Karena itu, Yesuan tidak akan pernah bisa bersamanya. Jelas, 3 lainnya juga merupakan pembantu yang telah dipikirkan orang ini. Yesuan telah lama mengetahui bahwa dalam proses berburu binatang buas, saya khawatir itu pasti akan menghadapi perampokan, tetapi saya tidak menyangka itu akan datang begitu cepat, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang pertama yang mulai melakukannya sendiri adalah sebuah distrik. Produk kedua sedang menunggu para dewa. Kali ini, Yesuan menggunakan roh untuk menelan. Dengan peningkatan ranah, banyak gerakan dan peralatan tidak dapat mengimbangi penggunaan Yesuan, dan hal yang sama berlaku untuk roh. Namun, ketika diperlukan, Yesuan masih dapat menampilkannya. Belum lama ini, Yesuan mendapat banyak nilai kepercayaan, yang dapat dikatakan tiba-tiba meroket. Meskipun Yesuan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena ada nilai kepercayaan, maka apakah itu titik menelan atau titik abadi, bagi Ye Hao, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Kali ini, Yesuan tiba-tiba menembak, sudah diputuskan, 1 pukulan akan membunuh. Tentu saja, itu tidak benar-benar membunuh orang ini, tetapi menggunakan kendali roh, untuk sementara memaksa orang ini untuk mengendalikan. Yesuan tidak membutuhkan banyak waktu, karena orang ini, bagi Yesuan, hanya 1 pukulan yang berguna. Pengendalian pikiran adalah untuk sementara mengendalikan orang ini, tetapi itu tidak akan membunuh hidupnya. Pada saat ini, orang ini jatuh ke tanah, tetapi itu adalah perintah Yesuan. Yesuan ingin memberi bos dari 3 kalajengking pukulan fatal. Bos berusia 3 tahun itu menatap rekan yang jatuh, tetapi tidak ada yang namanya pandangan sekilas. Itu seperti orang yang lewat jatuh di depannya. Anak-anak, aku tidak melihatnya, area penghormatan Tuhan, bahkan dapat dicampur ke dalam tim binatang buas. Apakah kamu, haha, tetapi sayangnya, tidak peduli seberapa pintar anakmu,
dalam menghadapi kekuatan absolut, poinmu trik kecil, tetapi tidak ada gunanya. Ayo kita lakukan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, tinggalkan cincinmu, dan semua senjata ajaibmu, lalu segera keluar, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Distrik Dewa, membunuhmu adalah buang-buang waktu. Petik 2. Sungguh arogan dan sombong, orang ini bahkan tidak menempatkan Ye Xuan di matanya. Sistem, deteksi kekuatan orang ini. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan 6 produk berada di bawah para dewa. 6 produk menunggu para dewa. Ye Xuan yang tinggi seluruh 6 produk. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Dia benar-benar memiliki modal arogan. Ye Xuan memang memiliki segudang cara, tetapi meskipun demikian, sangat sulit untuk membunuhnya, bahkan kesalahan sedikit pun, maka itu akan mati. Terlebih lagi, ini masih Ye Xuan. Jika Anda mengubah 9 karakter lainnya ke puncak para dewa, bahkan jika Anda memiliki gelar dari gelar sebelumnya, maka Anda ingin membunuh yang terkuat dari 6 dewa. Tidak mungkin setengahnya. Ye Xuan memandang orang ini, tetapi hatinya berpikir, apa yang harus dilakukan, untuk memiliki kebijakan yang lengkap. Kaisar kedua yang jatuh ke tanah dan menunggu kaisar adalah tangan belakang Ye Xuan. Namun, jika kaisar kedua menunggu kaisar, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, akan sangat sulit untuk mencapai terlalu banyak kemenangan. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Ye Xuan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Selain itu, pilihan ini tidak akan memberi Ye Xuan terlalu banyak waktu untuk mempertimbangkan, lagi pula, 2 lainnya telah mengepung sisi ini. Jangan terlalu peduli, kekuatan ketiga bos ini adalah yang tertinggi dari ketiganya. Jika Ye Xuan dapat membunuhnya dengan cepat, dia mungkin menghindari pertarungan dengan 2 lainnya. Sekarang, mustahil bagi Ye Xuan untuk mempertimbangkannya. Ketika tembakan dilakukan, itu perlu untuk menembak. 6 kata itu benar, sakit. Tiba-tiba, Ye Xuan melancarkan serangan. Orang itu tidak menempatkan Ye Xuan di matanya saat ini. Itu juga waktu yang paling longgar untuk bertahan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Ye Xuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan. Dengan mantra 6 karakter, Megatron mengendalikan pedang dan melancarkan serangan. Pada saat yang sama, aturan para dewa dalam pemerintahan Ye Xuan, pendekar pedang Shenmu yang tiba-tiba dipanggil, meluncurkan serangan untuk pertama kalinya. Jangan pernah ada malam, benar-benar nol, ... Dengan segala cara, Ye Xuan semua pecah, dan pada saat yang sama, Ye Xuan sendiri bergegas keluar untuk menemui pria itu. Ye Xuan sekarang, satu-satunya hal yang dapat diharapkan adalah efek dari pedang suci akan diluncurkan. Tentu saja, bersamaan dengan serangan Ye Xuan, Kaisar kedua di tanah telah melompat dan meluncurkan pukulan putus asa. Ye Xuan memberinya kalimat perintah, bahkan jika itu meledakkan dirinya sendiri, itu akan melukai orang itu di tangan Ye Xuan. Darah ungu telah muncul. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan telah menggunakan semua cara yang dapat digunakannya. Boom, boom, itu seperti serangan badai, tetapi mengalir keluar di antara kedipan mata. Aku tidak punya hati, dan ketiga bos tidak memiliki ruang untuk bereaksi sama sekali. Nol mutlak akan membekukan orang itu untuk sementara waktu, tetapi pada saat inilah, semua serangan tiba pada saat yang sama. Setelah pedang diluncurkan, pedang itu secara otomatis dikembalikan ke tangan Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan terus menciptakan 7 dewa. Hukum busur dewa adalah hukum para dewa, hampir pada saat yang sama dengan pedang para dewa. Ada aturan di para dewa, atau dengan darah ungu. Yang terakhir tiba adalah yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Namun, serangannya juga yang paling kuat, karena dia meledakkan dirinya sendiri dan menggunakan semua kultivasinya untuk membunuh ketiga bos. Semua serangan, ditutup matanya, dan bos tidak mengeluarkan suara apapun, itu telah dikelilingi oleh kekuatan kekerasan. Boom, itu juga ledakan besar, tetapi kali ini ledakannya, tetapi ruang lingkup kendalinya sangat kecil. Ye Xuan tahu bahwa serangan orang yang berada di dunia kedua para dewa itu pecah. Memadatkan semua kekuatan dalam ledakan kecil, kekuatannya bisa dibayangkan, hanya bisa digambarkan sebagai kengerian. Alis Ye Xuan mengencang. Dia menunggu hasilnya. Dia menggunakan semua cara dan meluncurkan pukulan terkuat. Bisakah itu efektif? Saat ini, hati Ye Xuan penuh dengan harapan. Hei, itu adalah suara muntah darah, tetapi wajah Ye Xuan berubah drastis.
Karena bos berusia 3 tahun itu masih muntah darah saat ini, itu membuktikan bahwa serangan yang begitu kuat, dan masih merupakan serangan diam-diam, tidak membunuhnya. Beri aku untuk mati. Ye Xuan berani ragu, dan pedang itu langsung dikembalikan ke tangannya, dan Ye Xuan telah menyerang masa lalu lagi. Ye Xuan seperti jenderal gila, dan pedang di tangannya sangat menginginkan pedang. Bos, orang sialan, kamu berani menyelinap ke bos. Di belakang mereka, suara kedua pria itu telah tiba. Tiba-tiba, suara sistem akhirnya teringat. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk membunuh 6 pangeran dan dewa-dewa lain di 3 raja. Bagian belakang sistem masih mengatakan bahwa Ye Xuan tidak tahu, karena Ye Xuan telah mengambil cincin Qiang Kun milik pria itu, dan dengan cepat meluncurkan teleportasi tak terbatas, jauh di sana. Keduanya tidak tahu apa bos mereka, jadi mereka tidak berurusan dengan Ye Xuan, tetapi dengan cepat mendatangi bos. Tetapi ketika mereka mendatangi bos, mereka berubah secara dramatis. Bosnya sudah mati. Bos Sancha, bos 3 besar yang lebih tinggi dari 6 produk Ye Xuan, sudah mati. Diam, bahkan ketika muncul, itu langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Rasa takut yang sangat besar, menyapu keduanya dalam sekejap. Orang itu, apakah itu benar-benar orang kecil di suatu distrik? Mengapa dia bisa membunuh bos mereka? Anda harus tahu bahwa dia bukan dewa kehormatan, bahkan pertahanan bos tidak dapat dipatahkan. Mengapa dia bisa melakukannya? Keduanya ketakutan dan bahkan defensif. Teror, itu mengerikan. Pembunuhan lompatan katak bukan tanpa itu. Jika Anda memiliki senjata sihir yang kuat atau kekuatan gaib, maka memang benar membunuh 2 atau 3 hal di luar diri Anda sendiri. Namun, kali ini, itu adalah 6 produk utuh. Orang ini, apa artinya anti langit? Dapatkah Anda membunuh bos yang melampaui seluruh 6 produknya? Keduanya tidak bisa tidak memikirkannya, mendongak dan melihat ke kejauhan, masih sedikit ceroboh, hanya menjaga Ye Xuan. Keduanya benar-benar memiliki hawa dingin dari lubuk hati mereka. Jelas bahwa ranah Ye Xuan lebih rendah dari mereka. Tetapi mereka merasa bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, mustahil untuk membunuh Ye Xuan. Anak berusia 3 tahun dan anak berusia 3 tahun saling memandang dan kemudian tidak ragu-ragu. Mereka berpaling dari kejauhan. Mereka melarikan diri. Sampai kedua pria itu pensiun, Ye Xuan merasa lega, tetapi pada saat yang sama, Ye Xuan harus melarikan diri. Meskipun pertempuran itu ekstrim, fluktuasi pertempuran ini sudah cukup untuk menarik perhatian binatang buas di sekitarnya. Begitu ditemukan oleh binatang buas asli, maka Ye Xuan takut tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di arah yang berlawanan dari pelarian dari Sancha, Ye Xuan mengambil kecoa dan asap terbang secara langsung, dan tidak ragu-ragu untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa kedatangan asap terbang dan kecoa, kekacauan besar secara langsung juga merupakan rencana Ye Xuan. Ye Xuan awalnya bersiap untuk mencari peluang untuk menghasilkan banyak uang dalam binatang buas ini, untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga untuk meningkatkan kemajuan perbaikan sistem. Namun sekarang, munculnya kecoa dan asap beterbangan, membuat Ye Xuan harus mempertimbangkan, apakah akan melancarkan serangan terlebih dahulu. Pada saat ini, kedua wanita itu telah jatuh koma, dan Ye Xuan bahkan tidak tahu berapa lama mereka akan koma. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak dapat bertarung dengan kedua orang ini. Namun, jika Ye Xuan keluar terlebih dahulu, maka saya khawatir ketika saya keluar, itu akan menarik perhatian pemilik kota. Begitu pemilik kota menemukan kecoa dan asap beterbangan, konsekuensinya bukanlah yang ingin dilihat Ye Xuan. Tidak berdaya, Ye Xuan hanya bisa tinggal di sini. Ye Xuan terus berlari ke arah area tepi, karena Ye Xuan harus mencapai tepi untuk dapat melindungi dirinya sendiri, serta melindungi kecoa dan asap yang beterbangan. Bagaimanapun, pertempuran di area tengah sangat sengit, memburu binatang buas asli dan saling merampok sumber daya. Di mana-mana, orang-orang menjadi gila demi sumbernya. Terutama mereka yang datang kemudian, beberapa, bahkan hanya membentuk tim kecil, bukan untuk membunuh binatang buas asli, tetapi untuk memburu orang lain. Dalam hati mereka, kelompok orang pertama yang masuk, tidak diragukan lagi telah memburu beberapa sumber senjing. Jika mereka dapat membunuh lebih banyak orang yang pertama kali masuk, tidak diragukan lagi, mereka mendapat untung besar. Oleh karena itu, banyak orang telah menyerah untuk membunuh binatang buas asli, tetapi mereka telah memainkan ide orang lain. Tentu saja, mereka yang masuk lebih awal,
karena mereka memenuhi syarat untuk masuk terlebih dahulu, juga harus memiliki cara khusus. Oleh karena itu, jika Anda bertarung, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Untungnya, Yesuan telah menjauh dari yang benar dan yang salah, tidak peduli seberapa kuat area inti, mata Yesuan tidak akan diinvestasikan di sana. Yesuan sekarang berpikir dalam hatinya, hanya bagaimana melindungi kecoa dan asap yang berterbangan. Namun, bahkan jika Yesuan bersembunyi di area yang nyaman, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang akan datang kepadanya untuk mencari masalah. Faktanya, di area inti perang, sebenarnya ada beberapa orang yang memilih untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak melarikan diri karena mereka tidak bertarung, tetapi mencari yang lebih lemah, misalnya, Yesuan karena Yesuan dapat memikirkan zona tepi untuk dapat menjauh dari pertempuran, lalu mengapa yang lain tidak dapat memikirkannya. Dengan cara ini, beberapa orang dengan kekuatan yang lebih lemah akan melarikan diri ke tepi ketika mereka mendapatkan keuntungan, menunggu akhir dari binatang buas, dan kemudian melarikan diri. Dan dengan itu, beberapa orang yang tidak terlalu kuat, tetapi memiliki sedikit kekuatan, akan bekerja sama untuk menemukan mereka yang bersembunyi di pinggiran. Untuk itu adalah untuk menangkap sumber para dewa. Yesuan bukanlah salah perhitungan, tetapi karena dia belum pernah ke binatang buas ini. Oleh karena itu, Yesuan mengikuti harta karun yang biasa untuk melihat perjalanan ke binatang buas ini. Di masa lalu harta karun, bagaimanapun, semua orang bersaing untuk satu atau beberapa harta karun, jadi mereka akan berkonsentrasi pada pertempuran di tempat-tempat di mana harta karun dipenuhi. Binatang buas itu tidak sama, binatang buas itu memburu binatang buas asli. Binatang buas asli adalah makhluk hidup, dan mereka juga memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu, secara tegas, tidak ada yang namanya zona aman dan jauh dari pusat. Itu hanya sedikit lebih baik. Yesuan mengambil belenggu dan asap yang berterbangan, bersembunyi di suatu tempat di sandong, dan juga membuat serangkaian larangan. Menurut ide Yesuan, tunggu sampai binatang buas itu berakhir dan kemudian keluar. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan binatang buas asli yang lewat di sini, maka Yesuan tidak akan keberatan membunuh. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan magis khusus yang menghabiskan banyak darah, dan itu ditransmisikan ke sumber misteri ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan mereka untuk mati. Pada saat ini, secara alami dalam keadaan lemah. Dapat dikatakan bahwa sejak mereka melihat Yesuan, mereka telah koma. Untungnya, situasinya telah stabil, dan Yesuan tidak perlu terlalu khawatir. Seiring berjalannya waktu, Yesuan yang asli berpikir bahwa dia bisa menunggu sampai akhir binatang buas, dan kemudian keluar, tetapi hari ini, peringatan tiba-tiba yang dilarang, Yesuan Sen berpikir, itu telah dirasakan. Tidak, ini bukan metode serangan binatang buas asli. Ini adalah godaan Tuhan. Bagaimanapun, kedua wanita itu ada di sekitar, jadi larangan pengaturan Yesuan di area ini cukup lengkap, termasuk larangan khusus terhadap penjelajahan para dewa. Fungsi umum larangan ini adalah untuk secara langsung menarik pikiran orang-orang yang melihat ke sini ke tempat lain, menjadikannya titik buta. Namun, larangan itu halus, tetapi masih ada orang yang dapat mendeteksi anomali tersebut. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan suatu kelainan. Saya berkata, Saudara Lin, apakah Anda khawatir tentang area ini? Saya telah memeriksa area ini, dan tidak ada yang namanya kelainan. Bagaimana Anda kembali untuk melihatnya? Tidak, di sini, ada keanehan. Lin Tianji, seorang jenius di geng Qinglong, bahkan diterima langsung oleh geng Qinglong sebagai seorang putra, Qinglong yang dalam membantu kepercayaan Tuhan, dan bahkan banyak orang percaya bahwa ia kemungkinan akan menjadi generasi bantuan berikutnya. Bakat Lin Tian ini tidak dalam kultivasi, atau dalam kekuatan magis khusus, tetapi dalam pikirannya. Menurut pernyataannya sendiri, ia berasal dari rahasia kuno. Kuno, Taiko. Itu adalah 3 periode khusus. Para dewa daratan dikenal sebagai zaman kuno, karena perang zaman kuno yang menyebabkan penghalang retakan alami antara para dewa dan para dewa. Namun, di atas zaman kuno, alam masih kuno. Dapat dikatakan bahwa kultivasi alam ilahi sedang merosot. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena kekuatan darah terus-menerus diencerkan karena hubungan warisan, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu karena kekuatan supernatural kuno, dan warisan terus-menerus rusak. Yesuan berpikir, mungkin, ada. Di zaman kuno,
Itu adalah era yang lebih jauh dari zaman kuno. Sekitar 50 juta tahun yang lalu. Adapun Taiko, itu bahkan merupakan era penciptaan. Karena Taiko mengatakan bahwa itu adalah 100 tahun yang lalu, dapat dikatakan bahwa saat ini, apakah itu daratan para dewa atau rahasia berbagai tempat, tidak ada desas-desus tentang zaman kuno. Turunlah. Lin Tian mengatakan bahwa dia berasal dari rahasia Taiko. Banyak orang hanya mencibir rahasia zaman kuno. Apa artinya itu? Apakah ada misteri yang telah ada setidaknya selama 100 juta tahun? Mungkin benar bahwa ada rahasia seperti itu, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah misteri ratusan juta tahun, tetapi tidak ditemukan oleh siapapun, tidak meninggalkan catatan. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa hutan ini benar-benar, tetapi diproklamirkan sendiri. Tetapi orang ini memang bakat yang sangat kuat bagi pemiliknya. Di geng Qinglong, dia memiliki status yang tinggi ini. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang akan membantahnya. Pada saat ini, Lin Tian memiliki sekelompok geng Qinglong di sekelilingnya, dikelilingi oleh rahasia pengaturan Ye Xuan. Pikirannya yang mengerikan dan aneh sudah dieksplorasi. Ye Xuan sedikit mengernyit, pikiran orang ini, sungguh aneh, jika dewa orang lain menyentuh larangan Ye Xuan, itu akan segera terpental, tanpa sadar dilihat di tempat lain. Namun, pikiran Lin Tian yang menarik ini tampaknya memiliki semacam kelengketan, dan tidak peduli apa yang disentuhnya, itu akan meninggalkan sedikit napas. Oleh karena itu, bahkan jika larangan memantulkan dewa-dewanya, itu tidak berguna, karena pikiran dewa telah meninggalkan jejak, maka secara alami dia akan menyadarinya. Lin Tian sangat bingung. Dia selalu sangat bangga dengan pikirannya sendiri, tetapi situasi hari ini agak tidak terduga. Setelah penyelidikan lain, Lin Tian menjadi marah. Saya masih tidak percaya, pasti ada keanehan di sini. Saya harus melihat apa itu. Lin Tian tiba-tiba mengeluarkan prajurit dewanya. Pada saat ini, di depannya, itu adalah gunung. Gunung ini secara langsung menghalangi jalan kemajuan Lin Tian. Tepatnya, selama itu adalah langit, maka tidak ada apa-apa di sana, tetapi dia menatap gunung-gunung. Pedang telah terbang dan siap untuk ditembakkan. Karena, sebenarnya tidak ada gunung sama sekali. Yang disebut gunung besar hanyalah fantasi nyata yang diciptakan oleh Ye Xuan dengan kombinasi larangan, rune, dan formasi. Ilusi ini bukan hanya tentang melihat kenyataan, tetapi itu melekat. Ye Xuan menggunakan metode matriks transmisi untuk mengatur jalur transmisi di sekitar posisinya. Selama ada yang melewati garis, itu akan langsung itu dikirim, dan lokasi di mana dia muncul persis di mana gunung itu berada, karena gunung itu tidak jauh di belakang Ye Xuan. Sederhananya, Ye Xuan akan menggunakan metode transmisinya untuk mengisolasi posisinya. Selama dia lewat, formasi itu akan tidak sadarkan diri, dan dia akan berjalan jauh, hanya menghindari tempat di mana Ye Xuan berada. Satu lokasi, tentu saja, itulah penggunaan arai. Dan Ye Xuan menggunakan larangan, biarkan perisai ini pikiran untuk menjelajah, ini juga dikenal. Adapun penggunaan jimat, itu adalah untuk membuat gunung itu muncul di mata orang-orang itu seolah-olah itu ada dalam kenyataan, sehingga dapat menghilangkan keraguan orang yang lewat pada saat ini. Ye Xuan menatap keluar tanpa bersuara, karena dia tahu bahwa Lin Tian dan yang lainnya akan melakukannya, maka fantasinya yang sebenarnya akan berakhir. Ye Xuan sedang menunggu orang-orang itu menyerah, lagi pula, itu tidak perlu, Ye Xuan masih tidak ingin bertarung, dia hanya ingin menunggu akhir dari binatang buas itu dengan lancar, dan kemudian pergi dengan kecoa dan asap yang beterbangan. Sayangnya, harapan Ye Xuan belum terwujud. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, hanya cahaya yang menyilaukan muncul, lalu Lin Tian benar-benar, dan akhirnya mengeluarkan serangan. Bersamaan dengan cahaya ini, orang-orang Qinglong membantu. Tidak diragukan lagi bahwa ada. Yang aneh di sini, jadi semua alis berkerut. Tentu saja, Ye Xuan lebih marah daripada mereka. Ini yang kalian paksakan padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kalian jelas telah berlalu dari sini, maka tidak ada apa-apa, tetapi kalian akan mati. Ye Xuan menatap orang-orang itu dan berkata dengan mulut yang samar. Siapa yang berbicara? Siapa yang berpura-pura menjadi hantu? ... Sementara itu, geng Qinglong mendengar suara Ye Xuan, tetapi ketika mereka mendengar suara itu, Ye Xuan sudah mulai. Sistem,
Mulai sayap khusus dari sayap para dewa menyalin. Sayap para dewa telah lama usang oleh Ye Xuan, tetapi kali ini terakhir kali sistem ditelan oleh sistem, ia benar-benar melarikan diri. Hampir semua yang ada di cincin Ye Xuan ditelan oleh sistem, tetapi sayap dewa di area ini telah tertinggal. Saya tidak tahu apakah kualitasnya terlalu rendah, sistemnya tidak buta, atau karena keberuntungan cukup baik. Jadi saya tinggal, tetapi sekarang, Ye Xuan tidak memiliki senjata ajaib untuk digunakan, jadi bahkan sayap para dewa ini telah dikeluarkan. Ratusan sosok muncul dalam sekejap mata. Sosok-sosok ini adalah para dewa yang telah jatuh, Domain Kunlun, dan para dewa iblis. Tentu saja, hantu-hantu ini tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Ye Xuan melepaskannya, tetapi itu untuk membingungkan orang-orang itu. Benar saja, melihat kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang, geng Qinglong juga terkejut. Lagi pula, ini adalah area binatang buas, orang-orang yang masuk juga kuat, kecuali mereka yang berpartisipasi dalam binatang buas. Tidak ada seorang pun di sini, jadi mereka secara naluriah berpikir bahwa orang lain telah datang. Selain itu, ada ratusan orang, bagaimana membuat mereka tidak terkejut. Tepat ketika mereka terkejut, Ye Xuan melancarkan serangan terkuat pada sayap para dewa. Murka para dewa, murka para dewa. Kamu bisa membuat Ye Xuan memadatkan kekuatan sayap para dewa dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Jika penggunaan tunggal bisa menjadi yang tertinggi, setara dengan Ye Xuan adalah 10.000 kali efek serangan kritis normal. Jika digunakan oleh sebuah kelompok, ia bisa menyerang 10.000 target pada saat yang sama. Keterampilan ini, pada awalnya, Ye Xuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Karena Ye Xuan yang asli, tidak ada begitu banyak energi dari sayap dewa. Kemudian, Ye Xuan bisa mendapatkan energi, tetapi dia tidak membutuhkannya lagi. Setelah waktu yang lama, dia lupa. Jika bukan karena sistem yang ditelan oleh sistem ini, saya takut itu adalah Ye Xuan, dan saya lupa kekuatan magis yang begitu kuat. Tentu saja, jika Anda ingin meluncurkan, konsumsi energi sayap juga besar. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan hanya dapat diluncurkan satu kali. Setelah ini diluncurkan, maka Ye Xuan hanya dapat mengatakan bahwa dia benar-benar menyerahkan para dewa sayap. Karena serangan saat ini sudah merupakan serangan hukum, serangan biasa, bahkan jika 10.000 kali, apa yang bisa terjadi? Tentu saja, dengan kecerobohan, kali ini, mungkin memiliki efek tertentu. Disertai dengan perintah Ye Xuan, di antara saat-saat itu, dari tubuh Ye Xuan, cahaya yang kuat dan dahsyat pecah. Sinar cahaya ini dengan cepat mengembun, dan kemudian mereka menyerang orang-orang itu pada saat yang sama. Efek dari kritik diluncurkan segera. Ledakan terus-menerus terdengar, asap dan debu menjadi kacau. Dalam sekejap mata, posisi Qinglong untuk membantu semua orang sudah dalam serangan absolut. Ye Xuan mengerti bahwa begitu orang-orang itu mengembunkan perisai hukum, efek dari serangan ini tidak akan ideal. Oleh karena itu, Ye Xuan harus menggunakan cara serangan lain untuk mencapai pukulan yang fatal. Jangan pernah, malam, benar-benar nol, si Jian, berikan aku serangan. Ye Xuan berusaha keras, tanpa ragu-ragu. Ketika Ye Xuan telah meluncurkan semua serangannya, dia hanya bisa menunggu hasilnya. Tentu saja, penantian ini hanya masalah waktu. Sayangnya, hasil akhirnya jauh dari kata sempurna seperti yang dipikirkan Ye Xuan, dan bahkan bisa dikatakan sangat tidak memuaskan. Saya melihat beberapa sinar cahaya muncul pada saat yang sama, dan mereka yang telah membantu Qinglong telah menyebar kemana-mana. Ingin mengandalkan serangan biasa untuk menghadapi hukum, ini hanyalah mimpi bodoh, belum lagi 10.000 kali, adalah 1.000.000 kali, takut efeknya tidak akan ideal. Sial, ternyata itu hantu. Mereka yang telah membantu Qinglong jelas telah menahan serangan Ye Xuan yang kuat dan dahsyat, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa masih ada suasana hati untuk membahas yang benar dan yang salah dari hantu di sekitarnya. Nak, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak memiliki banyak kekuatan. Ada banyak cara yang menakutkan. Kamu berhasil menipu kami. Kalau begitu, biaya kursi, kami akan mengambil nyawamu sekarang. Lin Tian berkata dengan lemah, pada saat itu, dia memang takut, dan berpikir bahwa dia telah memprovokasi kekuatan super, atau kekuatan yang kuat. Tetapi siapa yang tahu, semua ini hanyalah ilusi,
dan serangan Yesuan yang keras kepala juga sangat tak tertahankan. Ini membuat Lin Tian merasa sangat malu, tentu saja, bagi Yesuan, tidak akan ada wajah yang baik sama sekali. Alis Yesuan sedikit berkerut, dan semua serangannya telah gagal. Ini adalah hasil yang tidak dipikirkan Yesuan, dan apakah dia mau atau tidak mau menerimanya, itu sudah menjadi fakta. Tampaknya Yesuan hanya menggunakan alam abadi. Anda tahu, sistem telah menyarankan bahwa sebelum dia pulih sepenuhnya, Yesuan hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan medan abadi. Menurut kebenaran, Yesuan seharusnya tidak digunakan sekarang. Bagaimanapun, sekarang Yesuan, meskipun tidak dapat menahan kekuatan musuh, masih dapat melakukannya jika dia melarikan diri. Sayangnya, Yesuan dapat melarikan diri, dan tidak dapat melarikan diri, tetapi pada dasarnya ada dua hal. Baik Yan dan Fei Yan berada di belakang Yesuan. Jika Yesuan sekarang melarikan diri, konsekuensinya, Yesuan tidak berani berpikir. Dalam hal ini, maka hanya alam abadi yang digunakan. Lapangan abadi. Dalam sekejap, dengan Yesuan sebagai orang Cina dan Barat, sebuah medan muncul seketika. Medan abadi, penggunaan titik abadi untuk membuka, begitu dibuka, Yesuan dapat ditempatkan di sekelilingnya, sebuah medan khusus. Di medan ini, semua atribut Yesuan, termasuk alam, secara langsung meningkat 100 kali lipat. 100 kali lipat adalah sebuah konsep, artinya, di alam abadi, Yesuan sudah memiliki kekuatan untuk menantang roh dari 9 roh. Oleh karena itu, Yesuan bahkan melihat orang-orang ini tanpa melihatnya. Bagaimanapun, Yesuan tahu bahwa dia akan mampu mengatasinya. Lalu, mengapa kamu harus lebih memperhatikannya? Hei, kekuatan medan, bocah, kau pikir, kau bisa mengalahkan kami, haha. Lin Tian sangat bangga dengan senyumnya, karena perbedaan kekuatan, jadi Lin Tian hanya meliriknya, ia telah melihat melalui kultivasi Yesuan. Di matanya, Yesuan ingin bertarung melawan mereka, itu tidak mungkin. Kau, biarkan aku mengambil anak itu, aku ingin melihat, apa cara lain yang dimilikinya. Serangkaian serangan Yesuan, meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, tetapi juga membuat mereka berwajah abu-abu, jadi Lin Tian sangat marah. Namun, bahkan jika ia marah, ia tidak peduli dengan Yesuan. Dalam hatinya, kekuatan Yesuan tidak memenuhi syarat baginya untuk melakukannya. Oleh karena itu, Lin Tian langsung memerintahkan seseorang dari King Long untuk membantu. Baik, nak. Pria itu berjanji sejenak, lalu perlahan berjalan menuju Yesuan. Dalam hatinya, sebenarnya, Yesuan juga sangat ceroboh. Dalam hatinya, memenangkan Yesuan, tidak perlu mengeluarkan upaya apapun. Nak, menyerahlah, kau masih bisa makan lebih sedikit, atau kau akan mendapatkan anakmu. Pria itu berkata kepada Yesuan, bahkan, sepertinya itu untuk Yesuan. Yesuan sama sekali tidak repot-repot menatapnya. Di medan abadi miliknya sendiri, bahkan berani bersikap begitu sombong, lalu, Yesuan dan seterusnya melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang ini. Yesuan berdiri di sana, tak bergerak. Bahkan pendekar pedang itu telah kembali ke Yesuan, dan sepertinya dia menyerah untuk bertahan. Geng Qinglong, dengan senyum di bibirnya, berkata, inilah dirimu, anak kecil, yakinlah, aku akan meminta Tuan Muda untuk membiarkanmu mati sedikit lebih cepat. Seperti yang kukatakan, Geng Qinglong telah berjalan menuju Yesuan. Di tangannya, cahaya redup mulai mengembun, dan Yesuan tahu bahwa ini adalah kekuatan hukum. Namun, Yesuan masih tidak bergerak, tetapi membiarkan orang itu berjalan ke sisinya. Geng Qinglong, yang sudah sangat bangga saat ini, ada di dalam hatinya, dia adalah seekor kuda, membuat Yesuan takut tidak berani memulai, tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat tatap muka. Namun, ketika dia mengulurkan tangan dan membawanya ke arah Yesuan Yuan pada saat itu, Yesuan juga mengulurkan tangannya. Kedua tangan bertabrakan di udara, dan cahaya hukum di sekitar tangan adalah orang yang membantu Qinglong. Sisi lain, tetapi tidak ada yang berubah, seolah-olah itu sangat tidak siap. Bahkan ada kecurigaan bahwa begitu kontak dilakukan, maka tangan yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk memberkatinya akan segera musnah. Namun, apakah hasilnya benar-benar seperti ini? Pada saat ini, semua orang di Geng Qinglong tampaknya telah menentukan bahwa Yesuan hanyalah sebuah tangan, jadi tidak ada yang memiliki pertahanan sedikit pun, dan tidak mudah untuk melihat Yesuan. Di mata mereka, mungkin, Yesuan hanyalah seorang pejalan kaki,
seekor semut kecoa. Namun, di adegan berikutnya, saya melihat mereka semua bodoh, dan bahkan mengatakan bahwa mereka akan mati. Karena, di tangan yang Yesuan dan Geng Qinglong hubungi, bukan Geng Qinglong yang menangkap Yesuan, tetapi Yesuan sangat santai dan mencubit tangan Geng Qinglong. Kemudian, hanya pukulan. Itu langsung, tidak ada pukulan mewah. Tetapi kemudian sebuah tinju keluar, udara tiba-tiba terguncang, kemudian, Qinglong membantu orang itu, dia kehilangan semua aksi, semua orang tahu bahwa keilahiannya telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang percaya pada mata mereka sendiri, karena pemandangan yang mereka lihat sekarang terlalu aneh dan terlalu mengerikan. Pukulan, hanya pukulan, adalah untuk membunuh orang yang kuat secara acak. Anda tahu, mereka baru saja melihat kekuatan Yesuan, tetapi Tuhan menghormatinya. Bahkan jika itu adalah puncak dari puncak 9 karakter, itu akan menjadi pernyataan yang meremehkan bahwa itu akan membunuh dewa yang kuat. Apakah itu mata mereka, atau dunia ini telah berubah? Mengapa ini? Lin Tian memiliki mata yang besar dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Adegan ini telah melanggar kognisi mereka. Perhitungannya adalah bahwa Anda memiliki kekuatan yang kuat, tetapi ranah alam ditempatkan di sana. Seorang lelaki kecil di wilayah itu dapat membunuh orang kuat yang akan memasuki tengah para dewa. Mengapa? Bagaimana melihatnya? Bagaimana perasaan Anda bahwa kengerian seperti itu luar biasa? Ini bukan ilusi, tetapi hal yang nyata. Dalam hal ini, Lin Tian bahkan tidak mau menerima, tetapi juga harus menerimanya. Lelakinya benar-benar dikalahkan, dan itu sangat lengkap, hanya sebuah pukulan, hanya sebuah pukulan. Yesuan berbalik dan menatap orang-orang lain di Geng Qinglong, tetapi suaranya adalah gerakan yang tiba-tiba. Ketika itu muncul kembali, itu telah datang kepada seseorang yang merupakan Geng Qinglong. Kamu bisa mati, Yesuan berkata dengan lemah, saat berbicara, tinju telah dilempar. Petik 2, ini pukulan lain, dan ini pukulan yang sangat sederhana. Namun, pembantu Geng Qinglong ini terbunuh lagi. Tidak ada kemampuan untuk melawan sedikit pun. Terlalu kuat, terlalu kuat. Beberapa orang ketakutan, bahkan menakuti 6 dewa tanpa Tuhan, dan melarikan diri, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan, karena, ketika sosoknya bergerak, Yesuan juga bergerak, dan langsung muncul di wajahnya. Seperti mencubit ayam, Yesuan memegang leher pria itu dan meletakkannya di tempatnya. Mau lari? Kenapa kamu pergi lebih awal? Sekarang aku ingin lari. Terlambat. Boom! Tinju lain keluar, adalah orang kuat yang jatuh. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Anggota Geng Qinglong lainnya, termasuk Lin Tian, sangat takut sehingga kacang tidak berani bergerak. Siapa orang ini? Kenapa kamu begitu agresif? 3 pukulan membunuh 3 orang, dan mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan yang lebih tinggi darinya. Dalam hal ini, terlalu aneh dan mengerikan untuk mati. Putong, itu adalah suara seseorang yang tercengang. Yesuan melihat ke masa lalu, tetapi menemukan bahwa Lin Tian telah jatuh ke tanah. Para pendahulu, mata kecil dan tidak ada manik-manik, mengganggu para pendahulu, saya bersedia memberikan semua sumber senjing saya, hanya untuk meminta generasi yang lebih tua untuk memiliki yang kecil. Ini adalah Lin Tian yang sendiri membanggakan bahwa dia adalah rahasia tertua Laozi. Dia mengakui kekalahan, tidak hanya mengakui kekalahan, dia sudah putus asa, dan 3 tangan Yesuan membunuh kekuatan 3 pemain kuat telah membuatnya benar-benar patuh. Namun, itu masih kalimat yang sama, sekarang saya ingin menyerah, apakah sudah terlambat? Yesuan menatap pria itu, tetapi dia berkata dengan sangat santai, bunuh kamu, kalau begitu, cincin Qiankunmu juga milikku. Mengapa aku harus mengampuni kamu? Kamu baru saja berpikir untuk mengampuni aku. Para pendahulu, para senior, kami salah, kami tahu bahwa kami salah, dan meminta para senior untuk mengangkat tangan, ampuni aku. Kali ini, bukan hanya Lin Tian yang benar-benar kalah, tetapi semua orang dari Geng Qinglong telah jatuh, dan Yesuan membunuh 3 orang dalam 3 pukulan, yang membuat mereka putus asa. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya ini. Sayangnya, Yesuan tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Yesuan sangat jelas dalam pikirannya, sekarang biarkan mereka pergi, begitu keluar, maka, Yesuan sendiri akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Yesuan percaya bahwa begitu orang-orang ini kembali,
mereka akan mencoba yang terbaik untuk menemukan diri mereka sendiri dan kemudian bunuh diri. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Beri aku untuk mati. Ye Xuan bergerak, seolah-olah ada Ye Xuan yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, tetapi sebenarnya, itu karena gerakannya dia cepat. Untuk sesaat, termasuk Lin Tianji, semua orang dari geng Qinglong terbunuh. Dan kemudian, efek dari alam abadi akhirnya berakhir. Ye Xuan melambaikan tangannya, dan semua cincin Qianghuan milik orang-orang ini jatuh ke tangan Ye Xuan, lalu langsung ditelannya. Hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, alam dunia kedua saat ini dan dewa-dewa lainnya. Akhirnya berhasil menerobos, orang-orang ini memiliki sejumlah besar senjing asli, dan sumber daya lainnya, terutama Lin Tian, karena identitas khususnya. Hal-hal baik di dalam cincin itu, lebih banyak lagi. Tentu saja, saat ini telah berubah menjadi pengalaman Ye Xuan dan sistem. Hei, perintah sistem, tuan rumah terus melompati, mendapatkan hadiah khusus, undian super sekali. Hei, perintah sistem, tuan rumah membunuh darah misterius kuno yang memegang ini, undian super ini, kualitasnya ditingkatkan ke tingkat kuno. Hei, perintah sistem tidak cukup energi, undian ini, kualitasnya menurun. Perintah sistem yang terus-menerus membuat Ye Xuan cukup tidak mau, karena dia akhirnya mendapatkan undian khusus, tetapi yang tidak dia duga adalah kualitasnya langsung turun. Meskipun Ye Xuan sangat jelas, alasan penurunan kualitas ini adalah karena sistem tidak memiliki cukup energi, tetapi bagaimanapun juga, ia terbang ke tangan, dan hati Ye Xuan pasti tertekan. Untungnya, meskipun itu adalah penurunan kualitas, tetapi dalam apa yang harus dikatakan, itu juga merupakan lotre tingkat kuno. Ye Xuan percaya, juga mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang dapat ditarik. Sistem, saya ingin menggunakan undian kuno ini. Hei, tuan rumah menggunakan lotre kuno untuk memberi hadiah pada undian acak. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan hati harta karun khusus. Hati sumber, apa ini? Ye Xuan segera membuka pandangan, Anda tahu, ini adalah lotre kuno, maka, sumber asal ini, mungkin bukan hal yang sederhana. Inti sumber, bahan khusus, yang mengandung kekuatan hukum asal, benda ini alami, muncul di zaman kuno, tetapi juga menghilang di zaman kuno, dikatakan bahwa untuk mendapatkan benda ini, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan kekuatan hukum. Kemampuan khusus dari inti sumber, hukum dilacak kembali. Jika tuan rumah adalah inti dari sumber asli, ia akan memiliki kemampuan untuk melacak asal hukum. Kemampuan ini tidak secara langsung memberi tuan rumah kemampuan yang kuat, tetapi dapat memberi tuan rumah hukum integrasi penuh yang sangat kuat. Dalam cara melacak asal hukum, kita menjelajahi semua aturan. Begitu kita memiliki inti hukum, maka kekuatan sumber tidak akan menjadi rahasia, dan tuan rumah akan memiliki kesempatan untuk memahami asal hukum, sehingga memperoleh kesempatan untuk mengendalikan kekuatan hukum. Legenda zaman kuno sebenarnya benar. Inti hukum ini adalah harta karun yang kuat yang dapat digunakan oleh Ye Xuan untuk mencerminkan asal-usulnya. Ye Xuan akan ragu-ragu dan segera mengintegrasikan inti sumber ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Xuan telah memiliki induksi. Kinerja yang paling intuitif adalah bahwa pemahaman Ye Xuan tentang hukum lebih cepat. Menelusuri kekuatan hukum, ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang sangat baik untuk meningkatkan rasa hukum. Pada saat ini, Ye Xuan telah memperoleh kemampuan seperti itu. Ye Xuan sangat puas dengan hati, meskipun tampaknya di permukaan, tampaknya kekuatan Ye Xuan belum banyak ditingkatkan, tetapi Ye Xuan sangat jelas tentang nilai benda ini. Tidak mungkin lagi memanggilnya sendiri, karena ia telah terintegrasi ke dalam tubuh Ye Xuan. Sumber hati ini, setelah digabungkan dengan Ye Xuan, sebenarnya sama dengan membiarkan Ye Xuan memiliki properti yang menyertainya. Atribut ini adalah sumber kekuatan untuk mengejar hukum. Dengan demikian, biarkan Ye Xuan mendapatkan aturan kontrol. Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang ingin mendapatkan inti sumber ini, tetapi mereka tidak dapat memintanya. Bagaimanapun, inti sumber telah lama hilang. Sekarang Ye Xuan telah memperoleh sumber ini melalui sistem, apa artinya? Yaitu, kesempatan untuk mengendalikan kekuatan hukum. Setelah membunuh geng Qinglong ini, Ye Xuan sekali lagi memperkuat larangannya sendiri. Untungnya, di waktu berikutnya, tidak ada yang bisa melihat.
Larangan Yesuan. 1 bulan, akhirnya, binatang buas itu berakhir. Tidak ada yang bisa tinggal di sini, karena begitu binatang buas itu berakhir, semua orang akan dipaksa pergi. Dimanapun orang-orang ini berada, waktu akan muncul secara otomatis. Awalnya, pada kenyataannya, ruang-ruang khusus yang dimiliki oleh binatang buas ini sangat eksklusif, bukan berarti bahwa binatang buas asli dikecualikan, tetapi rahasianya sendiri dikecualikan. Rahasia binatang buas primitif ini memiliki karakter yang sangat istimewa. Tidak seorang pun tahu mengapa, tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada cara untuk melanggarnya. Artinya, setiap kali waktu pembukaan tiba, selain binatang buas asli dan binatang buas sumber, alien lain, bahkan benda asing, akan ditransmisikan. Yesuan melambaikan tangannya, dan asap serta asap yang berterbangan telah menghilang, karena Yesuan tahu bahwa begitu dia keluar dari sini, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang dipantau lagi. Setelah pergi, mereka secara alami tidak dipindahkan secara acak ke tempat-tempat yang terlalu jauh, tetapi langsung kembali ke tempat mereka masuk sebelumnya. Sampai kerumunan itu keluar, Yesuan tahu bahwa berapa banyak orang yang terdegradasi dalam seekor binatang buas. Saya khawatir kali ini, sepertiga orang akan tinggal di sana selamanya. Tentu saja, mereka yang bisa keluar semuanya sangat bersemangat. Memburu binatang buas asli dan mendapatkan sumber senjing adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Namun, ketika Yesuan muncul, dia menemukan bahwa dia dikunci oleh 2 dewa pada saat yang sama. Aliran Yesuan yang konstan tampaknya sedang menyelidiki apa yang terjadi setelah Yesuan masuk. Tentu saja, Yesuan tahu bahwa dewa ini adalah pemilik kota. Adapun dewa lain, Yesuan tidak mengerti siapa itu. Dalam pemikiran ini, dengan permusuhan yang kuat, dapat dikatakan bahwa jika tidak di tempat khusus ini, saya khawatir orang itu sudah mulai. Secara alami, orang itu adalah pembantu geng Qinglong. Ada kekuatan magis khusus di Lin Tian. Itu untuk dapat menempelkan pikirannya sendiri ke target tanpa menyadarinya. Itu dapat digunakan untuk mengejar target. Sekarang, itu juga dapat membantu Qinglong. Moderator, tahu siapa yang membunuh Lin Tian? Hati Yesuan sedikit tergerak, tetapi tidak menunjukkan kelainan apapun. Pemilik kota memperhatikan dirinya sendiri. Tentu saja, dia mengamati penampilannya kali ini. Namun, kali ini, Yesuan tidak memiliki penampilan apapun. Adapun 10 sumber senjing asli, bahkan Yesuan tidak muncul. Tentu saja, bukan karena Yesuan tidak bisa mendapatkannya, tetapi dia tidak ingin mengambilnya. Jangan melihat 10 sumber asli, senjing tidak banyak mendengarkan, tetapi sekarang, bagi Yesuan, itu sangat penting. Bagaimanapun, dia punya cukup alasan untuk menolak membayar, jadi dia tidak takut pada apapun. Silakan bayar sumber senjing Anda. Yesuan datang ke pintu keluar, dan seorang pria kuat dari rumah utama kota berkata kepada Yesuan. Membuka binatang buas bukanlah masalah sederhana, dan sumber daya yang perlu dikonsumsi sangat tinggi. Tentu saja, pendapatan 10 yuanjing senjing pasti diperoleh. Yesuan menatap yang kuat, tetapi hanya mengeluarkan 3 dari senjing asli, dan kemudian berkata, kali ini binatang buas, aku tidak mendapatkan keuntungan, ini adalah seluruh panenku. Apa? Orang kuat itu telah membelalakkan matanya. Beberapa orang dulu mencoba merusak 10 dewa asli. Namun, akhirnya sangat menyedihkan. Karena dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber senjing, maka tentu saja, dia juga akan bertanggung jawab untuk menekan ketidaktahuan semacam ini. Orang yang bertanggung jawab. Pada saat ini, orang kuat ini sudah marah dan bahkan siap untuk menembak. Namun, sebuah suara berdering. Oh, kamu mengatakan bahwa kamu telah memanen 3 sumber senjing kali ini. Mungkinkah ada alasan? Kali ini, hanya satu dari kalian yang memiliki prioritas untuk memasuki area binatang buas tempat para dewa berada. Sulit, kamu bahkan dapat membunuh kekuatan binatang buas asli. Tidak ada apa-apa, penguasa kota, semua orang telah membiarkan jalan datang. Ternyata pemilik kota ini telah datang. Yesuan sudah cukup retorika, jadi pada saat ini, dia berkata langsung, penguasa kota, Mingjian, bukan ketidakmampuanku untuk memburu binatang buas, tetapi di area binatang buas, ada orang yang merampok, dan aku tidak masuk. Dewa menyembah area binatang buas, tetapi memasuki area binatang suci. Dewa di area binatang buas. Mungkin ini tidak terdengar seperti apapun, tetapi banyak orang telah berubah secara dramatis. Karena mereka sangat jelas,
Yesuan sebenarnya ditugaskan ke area binatang suci para dewa, yang berarti bahwa Yesuan tidak menerobos alam para dewa. Namun, itu adalah orang kecil yang mampu bertahan hidup di area suci para dewa. Ini sudah merupakan hal yang buruk. Terlebih lagi, Yesuan juga mengatakan bahwa dia terus-menerus dirampok, artinya, dia lebih dari sekali dan melawan para dewa, dan kemudian tidak hanya tidak ada, tetapi juga hidup. Pertempuran tingkat lompatan, tapi tidak ada kerugian sama sekali. Kekuatan seperti ini, siapa yang tidak berani melihatnya? Kamu bilang kamu tidak memasuki area kehormatan dewa. Alis pemilik kota sedikit berkerut. Sebenarnya, dia mengatur Yesuan untuk memasuki area binatang suci. Itu adalah perawatan khusus Yesuan. Namun, Yesuan tidak masuk. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ada orang di bawah niatnya yang disengaja untuk menargetkan Yesuan. Pada saat ini, seekor binatang dewa yang termasuk ibu kota-kota pergi ke pemilik kota dan membisikkan beberapa patah kata kepada pemilik kota. Tiba-tiba, mata pemilik kota langsung melihat ke tempat yang jauh. Di sana, itu adalah lokasi pembantu King Long. Ternyata yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa dia dan geng King Long sedang bertarung. Sebenarnya, beberapa orang melihatnya. Namun, pada saat itu, binatang buas itu secara alami diabaikan, tetapi sekarang setelah keluar, itu tidak akan menyembunyikan apapun. King Long membantu pemilik alis sedikit berkerut, tidak mengerti mengapa pemilik kota tiba-tiba akan menatapnya seperti ini. Meskipun dia merasakan bahwa Yesuan membunuh putranya, tetapi karena kekuatan Yesuan yang rendah, dia masih tidak yakin. Sebaliknya, mata pemilik kota membuatnya percaya bahwa Yesuan yang melakukannya. Anak kecil sialan, apa yang kamu gunakan untuk membunuh anakku? King Long membantu tuan rumah untuk memikirkannya dalam diam. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, wajah pemilik kota masih harus diberikan, tetapi dalam hatinya, dia telah membuat perintah pengetahuan untuk Yesuan. Lin Tian benar-benar, bagaimanapun, dia adalah putra yang paling optimis, dapat dikatakan bahwa dia juga menunjuk, dan masa depan adalah rumor, tetapi tidak menyangka bahwa dia terbunuh pada anak seperti itu. Namun, pada saat ini, pembantu King Long tidak melakukan apa-apa, ada alasan lain, yaitu, dia mencurigai ini, mungkin pemilik kota yang menghasut. Di mata King Long, kekuatan Yesuan sama sekali tidak mungkin untuk membunuh Lin Tian, belum lagi bahwa masuknya Lin Tian ke dalam binatang buas itu bukan hanya dia masuk sendirian. Sekarang kemerosotan Lin Tian telah membuat bantuan King Long harus diragukan, dikatakan bahwa ini adalah pengaturan pemilik kota. Geng King Long-nya semakin besar dan besar, meskipun itu tidak benar-benar dapat mengancam status pemerintah kota, tetapi itu tidak jauh lebih buruk. Bagaimanapun, dia sudah memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan pemilik kota. Sulit untuk mengatakan bahwa pemilik kota tidak mau melihat perkembangan geng King Long. Mereka semua dengan sengaja mengatur untuk membunuh Lin Tian. Para pembantu geng King Long tidak diizinkan untuk berpikir seperti itu. Bagaimanapun, dalam menghadapi kepentingan, apapun bisa terjadi. Selain itu, antara dia dan pemilik kota, tidak ada yang namanya masalah besar. Pada saat ini, pemilik kota mendengar tentang tindakan Yesuan, tetapi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia sangat senang di dalam hatinya. Dia mampu memasuki area perburuan binatang buas para dewa dengan kekuatan para dewa di wilayah itu dan menghormati tanah itu. Dia juga berjalan keluar tanpa cedera. Itu sudah menjelaskan potensi Yesuan, belum lagi, orang ini juga membunuh lawan. Dengan status dan kekuatan ini, alam tidak akan peduli tentang siapa yang dibunuh Yesing. Pada saat ini, setelah mendengarkan laporan pria itu, pemilik kota tertawa dan berkata dengan keras, ternyata seperti ini. Tampaknya itu benar-benar kesalahan transmisi. Kalau begitu, kali ini kamu tidak membayar sumber senjing, itu tidak ilegal. Oke. Ini adalah akhir dari masalah ini, kamu bisa pergi. Yesuan tidak banyak bicara, tetapi langsung pergi ke kediamannya. Bagaimanapun, Yesuan masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Adapun mengapa Yesuan tidak mengatakan bahwa dia telah memasuki area binatang suci dari area binatang suci kehormatan dewa, hanya karena Yesuan merasa tidak perlu, di dalam hati Yesuan, bahkan berpikir bahwa pemerintah kota benar-benar tahu hal-hal ini. Yesuan segera kembali ke Yefunya, dan kemudian membuat larangan di kediamannya sendiri dengan alasan mundur. Tentu saja, kali ini,
Ye Xuan bahkan menghapus larangan pengawasan tersembunyi itu. Karena kabut asap dan asap yang beterbangan, Ye Xuan tidak ingin siapapun mengetahui keberadaan mereka. Pada saat ini, kedua wanita itu belum pulih, tetapi Ye Xuan harus mengkhawatirkannya. Apakah pantas untuk mengatur kedua wanita itu? He Yefu secara alami adalah tempat yang paling tidak pantas. Bagaimanapun, itu selalu diawasi. Jadi di mana Anda akan jatuh? Itu juga tidak pantas. Setelah ditemukan oleh pemerintah kota, itu lebih merepotkan. Bagaimanapun, kekuatan rokok terbang relatif yang pertama, jadi bahkan jika ditemukan, itu tidak akan menyebabkan tabu, tetapi mungkin tidak sama. Pada lapisan pertama, budidaya dewa tertinggi dianggap kuat. Bagaimana Ye Xuan memilih? Masalah ini, sulit bagi Ye Xuan untuk hidup. Namun, ketika Ye Xuan memikirkannya, asap terbang pertama kali terbangun. Bagaimanapun, transmisi paksa ini adalah susunan asap terbang, dan di tengah jalan, ia terus-menerus menyediakan energi. Oleh karena itu, asap terbang adalah langkah pertama untuk bangun. Asap terbang dengan bingung membuka matanya, pertemuan di jalan ini, dapat dikatakan bahwa hanya mereka yang tahu. Transmisi paksa ini, untuk melihat waktu Ye Xuan, tetapi hanya dalam beberapa hari. Namun, asap terbang dan kecoa, pada kenyataannya, telah melewati ratusan tahun. Proporsi waktu dalam transmisi dan rasio waktu di luar sama sekali berbeda. Ratusan tahun ini, membosankan, dan sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa beberapa kali, mereka hampir hilang dalam transmisi. Juga berkali-kali, asap terbang berpikir untuk menyerah. Transmisi perlu memberikan kekuatan hukum. Selama proses transfer, Anda mungkin mengalami semua jenis kesulitan kapan saja. Mereka menghadapi badai aturan kehampaan, mencabik-cabik tubuh mereka sepenuhnya menjadi potongan-potongan kecil, dan kemudian mengikat mereka dengan kekuatan susunan. Mereka telah menghadapi serangan kehampaan dan binatang buas, yang tersembunyi di kehampaan, secara khusus untuk melahap jiwa. Kekuatan susunan menjaga mereka, dan ketidakberdayaan dan rasa sakit yang ditarik jiwa oleh kedua kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Tentu saja, yang terpenting adalah perasaan putus asa dan hampa. Keduanya bergiliran untuk memimpin formasi, karena bagaimanapun juga, jika Anda tidak beristirahat, Anda takut tidak dapat menahannya, bahkan jika ada cukup dukungan energi pada formasi. Dalam beberapa dekade seperti apa, Anda hanya dapat melihat kehampaan yang tak berujung, cahaya hukum yang eksentrik, hanya dapat secara diam-diam menanamkan kekuatan ilahi, dan mendorong kesepian formasi, yang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa sampai sekarang, asap yang beterbangan belum secara tidak sadar mendesak kekuatan tersebut. Kekuatan ilahi yang lembut langsung tersimpan di tubuh asap terbang, dan di antara mata asap terbang, hanya muran. Asap terbang, kau bangun. Ye Xuan secara alami tahu apa asap terbang itu sekarang, jadi dia mencoba membangunkan asap terbang itu. Pada saat ini, Ye Xuan tidak dapat meminjam kekuatan eksternal apapun untuk mengganggu asap terbang itu. Karena situasi asap terbang saat ini, itu disebut jiwa yang hilang. Jiwa yang hilang itu dikatakan mengalami rangsangan tertentu, membuat seseorang memilih untuk menutup pikirannya sendiri, untuk melarikan diri dari suatu keadaan realitas khusus. Dalam keadaan ini, pikiran dan kekuatan jiwa manusia tidak stabil. Tampaknya itu hanyalah awan asap. Jika ada kekuatan eksternal yang menyentuhnya, itu akan hilang sepenuhnya. Untungnya, Ye Xuan masih ingat bahwa ketika kedua wanita itu muncul, mereka pernah memanggil namanya, dan kemudian mereka pingsan. Oleh karena itu, keadaan kehilangan mereka hanyalah ilusi, hanya perlindungan diri secara naluriah. Kita harus tahu bahwa kehilangan jiwa yang sebenarnya adalah bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, pada saat ini, Ye Xuan sama sekali tidak berani menggunakan kekuatan eksternal apapun untuk merangsang asap yang beterbangan, tetapi hanya dapat memanggil asap yang beterbangan. Bahkan jika panggilan ini, tidak ada yang namanya jejak para dewa, tetapi panggilan yang paling umum. Asap yang beterbangan, bangun, aku Ye Xuan. Kamu telah datang kepadaku. Ye Xuan terus memanggil, dan akhirnya, asap yang beterbangan itu bereaksi. Aku melihat Ye Xuan yang terbang dalam asap, dan menatap ke arah Ye Xuan dengan matanya yang tidak fokus. Perlahan, mata asap yang terbang itu mulai mengembun, dan fokusnya mulai terkumpul.
Putranya. Akhirnya, asap yang terbang itu berteriak. Dan teriakan ini, dalam sekejap mata, membuat Yesuan benar-benar lega. Asap yang terbang itu akhirnya pulih. Putranya, putra itu, benar-benar kamu, kita akhirnya di sini. Tiba-tiba, asap yang terbang itu langsung mengenai tubuh Yesuan, dan di matanya, air mata berlinang. Selama ratusan tahun, mendukung asap yang terbang dan belenggu, hanya untuk menemukan keyakinan seperti itu bagi Yesuan. Dapat dikatakan bahwa jika keyakinan ini tidak ada, mereka telah kalah. Dunia kehampaan tidak dapat dibayangkan oleh dunia luar. Keheningan dan kesepian di sana benar-benar tidak terbayangkan. Di dunia luar, ia telah mampu bertahan selama ribuan tahun, tetapi ia dapat ditoleransi, tetapi di kehampaan, bahkan jika itu adalah satu hari, itu sangat sulit. Karena di sana, tidak ada waktu, tidak ada ruang. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa selain ketiadaan, bahkan jika Anda sesekali menemukan beberapa aturan hukum, itu juga sangat kacau. Tepat ketika asap yang berterbangan itu menahan Yesuan untuk menangis, pikiran Yesuan sudah merasakan bahwa ada orang lain yang menukik ke arahnya, dan dia pun terbangun. Miming-miming-miming, Yesuan juga tidak dapat berjalan selangkah ini hari ini. Bagi Ye, hati Yesuan lebih hormat. Tapi sekarang pelukan ini, sepertinya Yesuan mengerti sesuatu, tapi tidak terlalu jelas. Dapat dikatakan bahwa Yesuan tidak pernah memikirkan apa yang dapat dia lakukan dengan dirinya sendiri. Meskipun Yesuan berada di wilayah Kunlun, tidak ada rasa takut terhadap orang lain, tetapi bagaimanapun juga, dari Yesuan ke Kunlun pada awalnya, Kalajengking adalah dewa yang tinggi, jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, saya merasa bahwa mungkin, dan Yesuan, tidak ada kemungkinan sama sekali. Namun, ini tampaknya menjadi sesuatu yang tidak memiliki peluang sama sekali, tetapi itu masih terjadi sekarang, terlepas dari apakah Yesuan mempercayainya. Dengan matanya yang terbuka lebar, pelukan belenggu ini tidak lagi diperlukan dalam penjelasan apapun. Miming dan Fei Fei telah melalui kesulitan untuk menemukan Yesuan. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan sama sekali. Mungkin, asap terbang untuk menemukan Yesuan, dapat dikatakan bahwa karena Yesuan melahap ruang, tubuh Fei Yu. Namun, apa, tidak ada yang lebih dari cinta. Yesuan tampak konyol pada si licik, tetapi kata-kata tambahan, tetapi tidak perlu lagi mengatakan apapun. Ketiganya mulai berbicara tentang pengalaman mereka untuk sementara waktu, terutama untuk bahaya jongkok dan asap terbang untuk menemukan diri mereka sendiri. Yesuan tidak pernah menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Oleh karena itu, di dalam hati, bahkan lebih banyak keputusan, Anda tidak boleh membiarkan salah satu kecoa atau asap terbang terluka, tentu saja, masih ada yang jatuh. Di antara ketiga wanita itu, Yesuan tidak pernah bisa membiarkan mereka menderita kerusakan sekecil apapun. Waktu berlalu di bulan Januari. Selama sebulan, 3 orang berada di rumah, tetapi mereka tidak keluar sama sekali. Sebelumnya, karena kecoa dan asap terbang dalam keadaan koma, Yesuan dapat sementara mengabdikan mereka ke tepi ruang, tetapi pada saat ini, Yesuan tidak dapat melakukan ini sama sekali. Oleh karena itu, dalam keputusasaan, Yesuan memanggil 2 pelayan untuk datang. Kemudian, menyempurnakan kemudahan Sang Dewi, membiarkan kedua gadis itu terlihat seperti 2 pelayan, dan kemudian berjalan keluar. Yesuan berpikir lama, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan kecoa dan rokok yang berterbangan itu jatuh bersama-sama dan aman bagaimanapun, itu dianggap yang terkuat dari keempatnya, dan pada saat ini belum ditemukan, maka secara alami itu lebih aman daripada pihak Yesuan. Namun, itu adalah masalah untuk menemukan pembantu yang masuk akal yang akan membiarkan penyelundup terbang menjauh dari Yesuan. Hati Yesuan sangat jelas. Kemanapun dia pergi, pasti ada orang-orang yang dikirim oleh pemilik kota di belakangnya. Kemudian, secara alami, Yesuan, dengan 2 pembantu keluar, tidak dapat menahan siapapun, dan begitu kedua wanita itu tiba-tiba pergi, mereka pasti akan dilacak. Yesuan terus-menerus berpikir dan mencari cara yang benar. Tetapi saya tidak mau, beberapa orang benar-benar menempatkan metode pelarian yang masuk akal di depan Yesuan. Ternyata Qinglong membantu saya setelah memikirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak menelan napas ini? Dia tidak menganggur selama ini dan telah menyelidiki hal-hal tentang Yesuan. Pada awalnya, Qinglong membantu Tuan untuk mencurigai bahwa Yesuan adalah pemilik kota. Secara alami, dia masih tidak berani datang. Namun,
dalam penyelidikan selanjutnya, dia menemukan bahwa Ye Xuan ini bukanlah orang dari pemerintah kota. Satu-satunya yang berkelanjutan adalah bahwa pemilik kota mengiriminya sebuah rumah. Meskipun lokasi rumah itu memang bagus, tetapi satu set rumah, itu tidak dapat membuktikan seberapa besar pemilik kota lebih menyukai Ye Xuan. Di mata para pembantu King Long, Ye Xuan mungkin orang yang berbakat, jadi dia dihargai oleh pemilik kota dan siap untuk berlatih, tetapi sekarang, bagaimanapun, itu belum mulai berkultivasi. Dengan cara ini, mungkin, membunuh Ye Xuan sekarang tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi dirinya sendiri. Selain itu, pembantu King Long pernah curiga bahwa penguasa kota telah menghasutnya dan dengan sengaja melemahkan geng King Long mereka. Jadi, pemilik kota tidak dapat menelan nafas ini. Oleh karena itu, dia mengirim seorang pria, siap untuk merampok Ye Xuan. Tentu saja, dia tidak mengirim orang-orang intinya sendiri, dan bahkan orang-orang yang bahkan dibantu King Long. Itu hanya geng kecil. Selain itu, rencananya juga sangat sederhana, yaitu, untuk menemukan kepala, belajar dari Ye Xuan, dan kemudian menciptakan ilusi bahwa Ye Xuan terbunuh secara tidak sengaja. Hal-hal seperti itu dapat dikatakan cukup umum. Tidak di luar kota. Dalam sumber misteri ini, kekuatan adalah aturannya. Kata-kata pemilik kota juga mudah digunakan di kota. Mereka keluar dari gerbang kota, takut bahwa orang-orang di luar tidak akan memperhatikan pemilik kota. Tentu saja, kekuatan kota itu kuat, dan orang-orang ini tidak akan melakukannya. Pada saat ini, Ye Xuan membawa kedua wanita itu seolah-olah mereka sedang nongkrong, dan pergi ke rumah teh di luar kota. Rumah teh ini juga merupakan paviliun kecil yang apik, beberapa bab dari meja besar, jadi sangat kasual. Tentu saja, kios teh ini tidak sederhana. Karena teh di sini adalah teh 9 lagu yang terkenal. Teh hantu 9 lagu ini adalah jiwa dari koleksi binatang buas asli, dan kemudian ditanam dengan metode penanaman khusus. Anda tidak hanya perlu menambahkan mayat binatang buas asli sebagai nutrisi setiap 100 tahun, atau bahkan larangan khusus pada sumber para dewa dapat digunakan untuk menghasilkan teh ini. Oleh karena itu, di antara teh-teh tersebut, ada banyak kekuatan hukum asli. Dapat dikatakan bahwa rata-rata orang tidak mampu membeli teh di sini. Karena, inilah tehnya, sepanci dewa. Harga ini, rasa takut sudah cukup untuk membuat banyak orang langsung takut. Di sini, tidak banyak tamu teh, dan setiap peminum teh harus pergi ke sepanci teh, berkata tidak, hanya duduk di sini selama sebulan penuh. Cicipi tehnya perlahan-lahan, dan pada saat yang sama, cicipi hukum asli tehnya perlahan-lahan. Sumber senjing dapat diserap secara langsung, tetapi hanya meminjam sumber hukum yang tetap. Sumber teh asli, tetapi memungkinkan untuk membiarkan orang menjelajahi misteri hukum sumber ini dengan minum teh. Ye Xuan tentu saja juga sengaja datang ke sini, dan kecoa serta asap yang beterbangan semuanya berasal dari daratan para dewa, jadi tentu saja mereka tidak terpapar hukum sumber ini. Hukum asal, tetapi itu adalah elemen terpenting untuk menerobos dewa-dewa tinggi. Oleh karena itu, Ye Xuan membawa dua orang untuk minum teh. Sebenarnya, itu juga untuk memungkinkan keduanya menghubungi hukum asal. Mengenai apakah ada sesuatu yang bisa diperoleh, saya tidak tahu. Pada saat ini, Ye Xuan berjalan ke paviliun kecil, melemparkan sumber senjing, dan meminta teko teh asal. Jangan meremehkan teko teh itu. Faktanya, ruang interiornya sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa teko teh kecil ini cukup untuk menuangkan satu tangki besar teh. Ye Xuan menuangkan secangkir untuk wanita kedua, dan kemudian berkata, cobalah, sumber teh ini. Mengandung atmosfer hukum asal, perlahan-lahan rasakan, tidak dapat panen saya tidak tahu, tetapi bagaimanapun, dapat membuat Anda menyentuh hukum asal. Oh, apakah ada teh ajaib seperti itu? Saya harus mencobanya. Tentu saja aku tidak akan bersikap sopan seperti Ye Xuan, jadi setelah mendengar perkataan Ye Xuan, aku langsung mengambil cangkir teh di depanku dan menciumnya. Tehnya harum, tetapi aromanya tidak istimewa. Kemudian dia meminumnya sedikit dan alisnya sedikit berkerut. Oh, saudari, ada apa, tetapi apa bedanya dengan teh ini? Asap yang beterbangan melihat ekspresi kecoa itu, beberapa orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam percakapan bulan sebelumnya, mereka pasti tahu persis di mana itu. Di luar keberadaan alam para dewa, bahkan yang terendah pun merupakan sumber khusus para dewa. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka bisa dikatakan takut. Bagaimanapun,
Para dewa dan kaisar, di daratan para dewa, itu sudah menjadi penguasa ilahi, jutaan orang. Tetapi di sini, itu ada di mana-mana. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak terkejut? Untungnya, kedua wanita itu masih cukup baik, dan mereka dengan cepat bereaksi dari keterkejutan itu. Justru karena inilah kedua wanita itu sangat ingin tahu tentang apapun yang berfungsi setelah rahasia aslinya. Ketika saya mendengar pertanyaan tentang asap terbang, saya masih mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa mengatakan perasaan ini. Minum teh ini, saya sepertinya merasakan sesuatu, tetapi saya tidak dapat menangkapnya. Ini adalah perasaan yang sangat halus. Itu bukan apa yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ini tidak sebaik saudara perempuan yang diasapi asap. Petik 2. Kedua pria itu saling serang hidup dan mati, bisa dikatakan mereka sudah seperti saudara. Ketika asap terbang mendengar umpatan itu, tentu saja ia tertarik, dan juga menyesapnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, penampilan asap terbang itu berubah, tetapi segera teh di cangkir teh itu pun habis diminum. Bagaimana? Tapi apa sentimennya? Yesuan dan Yan juga menatap asap terbang itu pada saat yang sama, karena penampilan asap terbang saat ini jelas berbeda. Dari penampilannya, dan gerakannya, dapat dilihat bahwa ada perasaan asap terbang, kalau tidak mungkin melakukannya. Sepertinya aku mencium bau semacam hukum, tetapi aku tidak tahu apa hukum itu. Ya, Yesuan sedikit tercengang. Anda harus tahu bahwa teh sumber asli secara alami adalah esensi hukum, tetapi mengapa asap terbang akan mengatakannya? Tidak, Yesuan tiba-tiba terbangun. Esensi hukum asli bukanlah hukum tertentu, tetapi bentuk hukum, yang disebut asal mula adalah menelusuri akar penyebabnya, yaitu, yang disebut hukum asal, pada kenyataannya, nama yang lebih tepat seharusnya adalah hukum akar. Dia tidak berhak atas kekuatan hukum, tetapi landasan dari semua hukum. Faktanya, kekuatan kultivasi hukum setiap orang tidak bisa sama persis. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki aturan, dan siapa yang benar-benar dapat menguasai semua hukum. Ini jelas tidak mungkin. Jadi setelah menyentuh hukum sumber, mungkin, setiap respons harus berbeda. Ini adalah kekuatan hukum yang sebenarnya. Pada saat ini, saya tidak dapat mengatakan seperti apa rasanya. Namun, asap terbang tampaknya sedikit menyadari. Bukannya mereka memiliki terlalu banyak perbedaan dalam bakat mereka, jadi akan seperti ini. Karena dia bisa menjadi dewa, dia sudah dapat membuktikan bakatnya. Meskipun kualifikasi rokok terbang juga bagus, itu seharusnya sedikit lebih buruk daripada miming. Perasaan asap terbang lebih jelas daripada kecoa, tetapi itu karena aturan keduanya berbeda. Ketika Anda menyentuh hukum sumber ini, hal-hal yang dapat dirasakan berbeda. Yesuan tidak menyela pembicaraan di antara keduanya, tetapi malah mengambil cangkir teh dan menuangkan teh langsung ke mulutnya. Tiba-tiba, Yesuan tampaknya merasakan bahwa teh di mulutnya menelan mulutnya, tetapi pada saat yang sama, caranya adalah memuntahkan sesuatu dari suatu tempat. Mata Yesuan bingung, dan ekspresinya sangat menakjubkan. Yesuan terdiam dalam suasana hukum asli, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menyadari dan memahami perubahannya. Apa asal mula melahap? Yesuan tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Melahap, di permukaan, tampaknya karena kekuatan tertentu, hal-hal di depan mereka langsung ditelan dan menghilang tak terlihat. Tetapi Yesuan tampaknya ingat bahwa ada hukum yang disebut hukum kekekalan. Arti dari hukum ini adalah bahwa semua kekuatan seimbang, dan sebagian dari mereka menghilang, yang berarti bahwa di suatu tempat, akan ada lebih banyak. Pada saat yang sama, Yesuan memikirkan kemampuannya untuk menelan. Dapat dikatakan bahwa itu karena sistem, karena kemampuan melahap ini, Yesuan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, kemampuan melahap ini sebenarnya adalah cara konservasi. Sumber daya ditelan dan diubah menjadi pengalaman peningkatan Yesuan. Artinya, Yesuan adalah energi yang melahap hal-hal itu, dan kemudian memperkuat menjadi kemampuan mereka sendiri. Karena itu, energi ini masih belum menghilang, hanya dari satu tempat ke tempat lain. Namun, apa arti dari hukum melahap? Melahap adalah menelan benda-benda di depan mereka, lalu kemana perginya benda-benda itu? Benar-benar menghilang sepenuhnya. Hukum kekekalan yang mustahil tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Nah, dengan kata lain, hukum menelan sebenarnya adalah cara mengubah energi,
tetapi mengubah target di depannya menjadi energi lain dengan cara menelan. Tiba-tiba, Ye Xuan memikirkan hukum gravitasi. Di permukaan, hukum gravitasi ini adalah untuk meningkatkan gravitasi dalam jangkauan lokal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, dari mana gravitasi ini berasal? Mungkin dapat dikatakan bahwa gravitasi ini tidak muncul tanpa alasan, tetapi kekuatan yang dipinjam dari tempat lain. Ye Xuan merasakannya di dalam hati, tetapi dia tidak mengetahuinya. Di sekelilingnya, awan itu dikelilingi oleh semacam kekuatan magis. Kekuatan semacam ini tidak dapat dilihat atau disentuh, atau bahkan tidak dapat digunakan oleh orang-orang untuk menjelajah, tetapi dapat membuat orang merasakannya. Pada saat yang sama, perintah sistem telah berbunyi. Hei, sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah menguasai hukum asli, dan berkah hukum sumber, berkah 1000 aturan. Hei, sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memperoleh ribuan aturan untuk dikenali. Kekuatan yang tidak terpakai tetap berada di dalam tubuh, wabah skala penuh. Hei, sistem, memberitahu, selamat kepada tuan rumah yang telah melakukan terobosan super, keadaan tuan rumah saat ini, produk pada para dewa. Ini tidak mungkin. Ye Xuan tiba-tiba membelalakan matanya, seorang kaisar dewa-dewa. Ye Xuanxing dengan jelas mendengar saran ini, bukan dewa dan dewa, juga bukan dewa yang baik. Itu adalah produk yang benar dan sejati yang menunggu para dewa. Peningkatan seperti itu, terobosan seperti itu, benar-benar bertentangan dengan akal sehat, jadi bahkan Ye Xuan, pemilik sistem ini, tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah sistem itu salah, atau apakah itu salah. Sistem, apakah aku salah? Apa alam yang baru saja kamu katakan? Hei, sistem memberitahu, alam tuan rumah saat ini, produk pada para dewa. Apakah kamu benar-benar melewatkannya? Ye Xuan berbisik sedikit, tetapi berkata, sistem, apakah kamu yakin tidak ada yang salah? Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa sistem ini tidak akan salah. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan siapapun yang tidak dapat mencapai apa yang disebut efek kultivasi 100% saat berlatih. Dapat dikatakan bahwa sebelum hukum sumber yang sebenarnya diperoleh, setiap orang memiliki sejumlah besar energi yang tidak terpakai. Energi-energi ini berjalan di dalam tubuh, termasuk pikiran, dan bahkan jiwa. Energi-energi ajaib ini, dalam keadaan normal, sama sekali tidak dapat dideteksi oleh siapapun, dan tidak ada cara untuk menggunakannya sama sekali, kecuali jika dikenali oleh ribuan aturan. Karena hanya setelah ribuan aturan disetujui, kekuatan-kekuatan ini benar-benar dapat dimasukkan ke dalam tubuh pemiliknya. Tentu saja, proses ini sangat boros, dan sangat jarang untuk dapat memanen sepersepuluhnya. Sistem itu berkata banyak dalam napas yang sangat langka, dan Ye Xuan akhirnya mengerti apa itu karena terobosan super ini. Dalam metafora yang paling jelas, Ye Xuan seperti cangkir air, tetapi dalam cangkir ini, ia terbagi menjadi dua bagian. Dalam waktu normal, Ye Xuan dapat meminumnya, hanya saja itu tidak disembunyikan. Setengah gelas air, bahkan jika terlihat, cangkir itu tidak terkecuali sedikit pun. Dan ketika diafragma pecah, air dalam cangkir akan mengalir ke dalam cangkir, memungkinkan Ye Xuan minum lebih banyak air. Namun, ini hanya satu kali istirahat. Setelah diafragma pecah, air akan mengalir keluar, tetapi sayangnya, hanya sedikit. Pada saat ini, Ye Xuan telah mencapai terobosan super, dan prinsipnya adalah prinsip ini. Ye Xuan tidak lebih dari menelan semua energi yang telah terkumpul di dalam tubuh sebelumnya. Ini adalah hadiah satu kali. Mungkin hidup Ye Xuan tidak mungkin lagi untuk menemukan hal yang baik seperti itu. Lagi pula, setelah semua kekuatan yang terkumpul telah ditelan, Ye Xuan ingin mendapatkan peningkatan seperti itu lagi, jadi saya tidak tahu berapa tahun lagi, berapa banyak alam yang bisa. Terlebih lagi, Ye Xuan memecahkan akumulasi sekali, dan kemudian tidak mungkin untuk mengumpulkan secara pasif.